Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nindi Rahmadania dengan NPM 210826024 Saya akan mempresentasikan mind map saya tentang osteoartritis dari blok muskuloskeletal. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi. Jadi apakah itu osteoartritis? Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan sendi, di mana etiologinya itu termasuk dari pertama usia, trauma, genetika, kemudian pekerjaan aktif ataupun aktivitas serta obesitas. Nah, yang pertama usia, usia itu berarti usia degenerasi biasanya sering mengalami osteoartritis. Terus kalau misalnya dari riwayat trauma, seperti cedera ataupun riwayat operasi pada bagian sendi itu bisa meningkatkan terjadinya osteoartritis. Kemudian genetik. Jadi, riwayat genetik pada keluarga yang memiliki riwayat osteoartritis akan mempertinggi risiko seseorang itu terkena dari osteoartritis. Kemudian bagian genetik, tadi pekerjaan ataupun aktivitas. Jadi aktivitas yang berulang yang dapat membebani sendi. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang terlalu berat, yang dapat memperberat sendi, akan meningkatkan risiko kita terhadap terkenanya osteoartritis. Kemudian obesitas. Nah, ini yang paling penting. Biasanya obesitas nih orang sering terkena osteoartritis nih pada orang-orang yang obesitas. Kemudian kita masuk ke bagian patofisiologinya. Jadi patofisiologi osteoartritis. Patofisiologi osteoartritis itu kita awali dari bagian sebelum dia terbentuknya dari osteoartritis, maka dia terbentuk ada tiga hal kemungkinan, yaitu ada Ehlers-Danlos syndrome, yaitu di mana konektivitas tisu disorder. Contohnya itu familia hypermobility syndrome. Terus dia bisa disebabkan karena genetic anomalies in cartilage production and inborn error of cartilage metabolism. Kemudian yang ketiga itu disebabkan karena adanya nanti singular traumatic event or repeat microtrauma, di mana masing-masing akan menyebabkan damage of normal cartilage under abnormal loading. Kemudian yang genetik abnormal tadi akan menyebabkan damage of abnormal cartilage under normal joint loading. Kemudian yang singular traumatic itu bisa menyebabkan damage to normal articular cartilage under normal loading, yaitu force put on a joint. Kemudian di mana masing-masing itu akan menyebabkan destruction attrition of articular cartilage yang akan menyebabkan osteoartritis. Itu merupakan dari patofisiologi terbentuknya atau terjadinya osteoartritis. Kemudian manifestasi klinis dari osteoartritis itu ada ada beberapa, yaitu salah satunya saya sebutkan ini ada nyeri sendi, di mana nyeri sendinya ini biasanya memburuk dengan aktivitas serta berkurang saat istirahat. Kemudian ada krepitasi, ketika dilakukan palpasi akan terdengar suara krek ataupun gerus saat menggerakkan sendinya. Kemudian penurunan rentang gerak, di mana dia kesulitan bergerak ataupun menggunakan sendinya itu dia lebih sulit gitu kan. Kemudian ada pembengkakan, jadi pada sendi yang terkena itu biasanya pembengkakan serta adanya warna merah. Warna merah serta ada rasanya nyeri. Kemudian ada terjadi kaku sendi, terutama pada pagi hari ataupun setelah periode tidak aktif. Kemudian kalau kita masuk ke bagian diagnosis. Bagaimana sih cara mendiagnosisnya? Jadi kita lakukan pertama tuh kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita lakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Jadi yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan sendi untuk nanti kita temukan dia tadi nyeri, bengkak dan kaku. Terus kita temukan juga krepitasi. Terus kalau misalnya penunjang kita bisa lakukan pemeriksaan Röntgen, MRI, USG atau untuk melihat kerusakan tulang. Gimana nanti kita lakukan Röntgen genu apilateral itu biasanya ditemukan adanya gambaran penyempitan celah sendi khasnya pada osteoartritis. Terus kita tes lab untuk tes darah dan cairan sendi untuk menyingkirkan diagnosa lain, misalnya septic arthritis ataupun ada anemia seperti itu. Kemudian tata laksananya. Jadi tata laksananya terbagi atas tiga, yaitu ada farmakologi, non farmakologi serta bedah. Nah, kalau misalnya farmakologi itu bisa kita kasih obatnya NSAID, obat penghilang nyeri. Contohnya itu paracetamol ataupun obat topikal kayak krim ataupun gel antiinflamasi. Kemudian bisa juga kita kasih obat non farmakologinya yaitu
kayak misalnya kita suruh dia penurunan berat badan untuk mengurangi beban pada sendi. Jadi kemudian kita kasih alat bantu seperti tongkat ataupun penjaga sendi. Terus kalau misalnya bedah itu bisa kita lakukan osteotomi, dia itu penyesuaian tulang sendi untuk mengurangi kelekakan pada sendi. Kemudian pergantian sendi total ataupun sebagian sendi yang diganti dengan prostetik. Itu Bu tata laksananya. Jadi kalau misalnya komplikasi serta prognosisnya, jadi kalau komplikasinya itu bisa menyebabkan kerusakan sendi yang berlanjut, dapat menyebabkan kecelakaan. Terus kemudian mobilitasnya berkurang, yaitu dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya. Terus masih masalah psikologi. Jadi kalau misalnya orang osteoartritis kan keterbatasan gerak, jadi dia jarang melakukan aktivitas, jadi bisa jadi depresi ataupun kecemasan akibat dia nggak bisa bergerak. Kemudian prognosisnya gimana? Itu bervariasi kalau misalnya tergantung tingkat keparahannya dan respon terhadap pengobatannya. Kemudian manajemennya, kalau misalnya dia bagus minum obatnya itu maka bagus pula prognosisnya. Kemudian edukasi pada pasien osteoartritis. Jadi pertama kita suruh dia pasiennya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehatnya tuh gimana sih? Jadi dia suruh makan diet seimbang, disuruh dianya apa namanya olahraga yang ringan. Jadi terus disuruh jaga berat badannya. Terus kalau misalnya dia dalam keadaan obesitas, kita suruh dia penurunan berat badan. Kemudian kita gunakan alat bantu jika sudah terkena osteoartritis, maka dia suruh gunakan alat bantu agar memudahkan dia bergerak. Kemudian konsultasi. Jadi suruh dia konsultasi terus-menerus jika misalnya ada keluhan lainnya kita suruh dia konsultasi. Kemudian dukungan psikologis, misalnya kita suruh dia kelola stres, keluarganya untuk mendukungnya selalu. Itu saja. Selain itu, ini adalah referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.